Setiap tahunnya tuh RSA hampir kenaikan 100% dari omset sebelumnya, ya kan? Dan sekarang udah 2 digit. Kalau pada saat COVID malah kita baru merintis kan. Orang-orang istilahnya lagi penjualan turun, kita malah naik. Masalah waktu ya, waktu saat baru-baru ngerintis aku benar-benar gak ada waktu buat tutup toko istilahnya, biarpun fisiknya tutup tapi 24 jam masih tetap melayani. Karena yang aku bilang, orang pintar kalah sama orang konsisten, gitu aja. Bu, lagi nyantai aja Bu. Nyantai. Ini udah H-min berapa nih, mau lebaran, nggak mudik apa gimana? Ini udah H-3. Kalau selama ngejalanin RSA itu emang udah nggak pernah mudik, udah nggak pernah jalan-jalan selama lebaran ya. Ya totalitas ngejalanin usaha retail terutama ya kayak gitu. Harus mengorbankan waktu, tenaga sama pikirannya di saat orang bersenang-senang. RSA sendiri dari 2019 ya, dari 2019 kita ngerintis dari rumah, dari jualan pop mie, jualan pop ice, sampai akhirnya beraniin ngebuka peluang permodalan, sampai punya modal, nggak ada modal, sampai punya modal disupport sama orang, terus nggak punya barang juga disupport sama orang, ya kan? Modal amanah, pikiran, sama apa ya? Ya pokoknya pahit-pahitnya sebenarnya banyak sih. Kalau pada saat COVID malah kita baru merintis kan. Nah itu orang-orang istilahnya lagi penjualan turun, kita malah naik, malah kita baru bangkit tuh. Karena kan aku baru mulai, ya kan. Tapi memang aku pakai sistem jemput bola kan. Jadi kita nggak nunggu orang datang, karena memang di COVID ya nggak ada penjualan orang datang gitu. Kita harus kirim sampai akhirnya kita bikin sistem sendiri, bikin sistem kemitraan, bikin buka peluang di marketplace dan sosial media. Akhirnya booming ya kan, dan omset terus melaju gitu. Berarti di saat orang-orang turun COVID, RSA malah naik. Iya, alhamdulillah seperti itu. Dan ya apa namanya, agak takjub juga sih, karena si RSA ini setiap kali habis high season lebaran gitu ya, omsetnya langsung stabil tuh, omset Ramadan jadi omset harian. Nah itu sih, setiap tahun selalu peningkatan seperti itu. Dan itu yang jadi PR kita nih, untuk memperbaiki tahun demi tahunnya gitu. Pahitnya lebih ke merelakan status ibu rumah tangga, ya kan, yang harusnya ngurus keluarga, jadi harus bener-bener fokus ngurus usaha. Setiap tahunnya tuh RSA hampir kenaikan 100% dari omset sebelumnya, ya kan? Dan sekarang udah 2 digit. 2 digit. 2 digit awal, nolnya di belakang udah 9 mungkin. Waduh. Tenaga, pikiran, ya kan, bahkan ya keluarga kita serahin gitu ke orang-orang yang lebih ahli. Keluarga juga yang bantu. Jadi ada orang tua, ada mama ya kan, ada suami, ada saudara-saudara yang banyak bantu juga ngurusin kebutuhan anak-anak ya. Juga. Iya, anak-anak mereka yang handle gitu kan. Ya aku jadi benar-benar fokus ke rumah Serbada. Jadi selama 5 tahun ini kebayang setiap lebaran kita nggak pernah apa ya? Ya pokoknya lebaran adalah cuannya kita gitu. Ladang cuannya kita gitu. Kalau pas lagi saat Ramadan orang-orang jalan-jalan ya kita masih tetap stay. Nanti orang-orang libur, orang-orang masuk kerja baru kita liburan gitu sih. Tapi memang ya itu ya,
nggak ikut-ikutan FOMO kan jadinya. Iya. Sebenarnya jadi pengusaha ya kalau belum siap jangan coba-coba sih. Jadi owner jangan coba-coba karena satu, orang yang pertama kali disalahin pada saat gagal itu pasti kita, ya kan. Terus orang yang pertama kali ngerasain capeknya, pikiran, tenaga itu juga kita gitu ya, owner. Terus untuk kedapetin heart to heart ke para tim ya, mungkin kalian juga ngerasain kan jadi tim aku gimana ya kan, untuk menstabilisasikan banyak orang ya kan, harus mengerti dan mau dimengerti gitu kan sama tim. Banyak belajar, banyak hikmah, banyak pelajaran. Ini adalah sekolah yang dibayar kalau menurut aku sih gitu, jadi seorang owner. Karena memang nggak ada tuh di lapangan kita diajarin di sekolah ya kan, ataupun di pendidikan manapun, karena setiap lapangan yang kita tanganin itu kan berbeda-beda kan tantangannya gitu. Dan itu yang aku rasain. Ya selama jadi owner sih happy aja, tapi tetap ya pahitnya itu buat keberhasilan sih sebenarnya, buat keberhasilan bersama ya kan. Terus ya menaungi banyak orang, belum yang kalau kita telat ya kita diomel-omelin gitu kan, owner yang diomel-omelin gitu. Ya gitu. Berarti bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya memang aku targetnya ya mumpung aku sehat, mumpung usia aku juga masih muda ya, tapi kan gak menjamin juga ya muda bakalan umur panjang. Tapi aku mempersiapkan bekal buat keluarga dan anak-anak sih terutama, dan lebih bermanfaat buat orang banyak aja ya kan. Karena biar gimana pun rezeki kalau kita makan sendiri kan yang akan ada puas dan habisnya sih. Benar. Gitu. Ya kalau jemput bolanya aku gak pernah punya alasan buat melayani customer sih. Jadi walaupun barang itu jauh ya tetap kita ambil, kita anterin gitu kan. Terus kadang-kadang berarti ada sistem delivery sekarang juga masih ada kan, tapi hanya untuk mitra-mitra gitu. Terus yang kedua masalah waktu ya, waktu saat baru-baru ngerintis aku benar-benar gak ada waktu buat tutup toko istilahnya, biarpun fisiknya tutup tapi 24 jam masih tetap melayani chat WA dan lain sebagainya. Walaupun sekarang lebih teratur ya, ada admin dan lain sebagainya, waktu dibatasi gitu. Tapi kalau untuk merintis ya bolehlah kita loyalitas dulu ya kan, itu buat kita juga kok, bukan buat siapa-siapa gitu kan. Lalu ya jangan sungkan buat silaturahmi, negosiasi itu penting, karena kita banyak negosiasi, banyak silaturahmi, banyak ketemu orang-orang besar yang bisa bantu kita ya kan. Kita kosongin gelas dulu gitu istilahnya, kita kosongin gelas dulu biar kita menerima sampai kita nanti oh ya kita harus berbuat apa nih gitu. Itu sih. Paling jauh kita pernah ke Cikarang pakai motor butut. Oh iya. Subuh-subuh ya. Sendiri apa berdua? Berdua sama suami. Itu ngantar apa? Itu apa ya dulu zamannya Blue Band kalau nggak salah tuh. Blue Band, margarin jadi. Margarin Blue Band gitu. Oh, Kayaknya jangan di-spill deh ya. Boleh dikit lah, boleh dikit lah. Rata-ratanya. Udah bingung lu ngitung itu. Iya kayak gitu. Jadi ya itu proses memang dari tahun ke tahun kita mencoba meningkatkan omset dan penghasilan rumah serbada. Biar apa? Biar bisa menampung lebih banyak lagi lapangan pekerjaan, sama bermanfaat buat banyak reseller mitra ya. Terus ya sama-sama saling bantu juga untuk para investor gitu kan. Kita dapat, mereka juga dapat, distributor juga gitu ya kan. Ya pahitnya sih banyak ya, karena nggak semua distributor juga laku barangnya laku ya kan, yang kita dikejar-kejar tagihan dan lain sebagainya itu pasti ngalamin gitu. Jadi nggak ada yang mulus-mulus aja sih. Sebenarnya basically aku lebih paham tentang baju fashion karena lama di pabrik garment kan, terus pinter jadi marketing gara-gara jadi SPG-nya baju busana muslim. Nah itu dari situ aku mulai
hobi jualan. Jadi bukan pekerjaan lagi tapi memang hobi jualan karena ngasilin duit ya gitu. Jadi dari SPG pun aku udah sering nih beberapa kali jualan gitu. Jadi sambil kerja sambil jualan. Sampai akhirnya memutuskan untuk resign karena anakku si Rinjani juga ya itu baru lahir. Waktu itu keadaan udah COVID dan generasi sandwich yang ditekan atasan sama bawahan gitu kan. Akhirnya ya udah memutuskan ya udah aku resign aja deh gitu. Akhirnya ya udah, tapi aku merasa beruntung sih punya keputusan berani ya. Karena dulu tuh mikirnya ya sama mungkin teman-teman juga yang pada mau resign dari pekerjaannya tuh pasti ngerasain yang namanya bimbang galau, ini bisa gak ya nggak ada uang harian uang bulanan gitu. Tapi sih jangan menyepelekan juga pekerjaan ya, karena dari pekerjaan itu aku banyak belajar dan bisa merealisasikan yang dulu aku kerjakan di pekerjaan aku dulu bisa aku ambil yang bagus-bagusnya di usahaku sekarang. Jadi lebih paham gitu ya kan. Jadi kalau sekarang yang masih pada kerja benar-benar harus totalitas ya kan, dan cari pekerjaan yang bisa ngasih kalian tuh pasti income-nya itu tanpa batas, unlimited. Nah itu yang aku sekarang praktekkan di Rumah Serba Ada untuk tim-tim aku juga gitu. Total karyawan kurang lebih 30 orang. Ada yang dari Bogor, dari mana-mana sih. Enggak sih, malah kalau bisa lebih banyak lagi gitu yang harus direkrut ya. Cuman kan kita ya itu harus bisa lihat juga nih. Beban sih enggak. Sebenarnya itu sih cari yang benar-benar produktif tuh ya susah gampang ya. Karena memang banyak orang yang bisa kerja tapi yang produktif itu jarang gitu ya kan. Jarang dan benar-benar bisa loyalitas ke kita juga itu kan masih susah gampang gitu. Tapi aku yakin sih tim RSA saat ini yang mudah-mudahan loyalitas ya gitu tanpa batas. Itu kan kelihatan kali. Kelihatan sekarang kalau nggak loyal mah gimana. Iya bener, hasilnya juga udah mulai maksimal. Yeah. Peningkatan luar biasa sih ya, karena kita juga udah siap-siap ya dari modal, persiapan produk, kayak cuman ya tetap aja ada case di Ramadan itu selalu jadi surprise sendiri buat aku. Entah apa nih yang terketinggal gitu ya, yang tertinggal tuh apa. Dan ada case seperti itu tetap ada sih di Ramadan. Tiap tahun ya? Tiap tahun pasti ada gitu. Sebetulnya nggak kaget, cuman nggak tahu nih apa nih case-nya gitu kan. Bener. Kita ngerasa udah siap banget di tahun ini, tapi ya surprise juga kan ternyata di akhir lebarannya apa nih yang bikin kejutan gitu. Oke. Kalau branding aku banyak banget ya kan, banyak yang belum terrealisasi. Satu web kita ya kan belum selesai. Terus kita pengen punya armada lagi ya agar bisa pengiriman lebih banyak lagi ke seluruh wilayah gitu kan. Terus yang ketiga aku juga mau launching buku ya kan, buku Ratu Sembako itu juga belum launching. Terus PR juga nih sama di kantor RSA yang baru tuh kan ada kayak food court ya yang harus dijalanin. Kita masih nyari tema dan bagaimana nih yang cocok gitu buat si food court tersebut gitu. Terus pengen banget punya gudang di wilayah lain, Bandung sama Bali pengennya. Gudang apa tuh? Gudang Rumah Serba Ada. Jadi karena memang mitra kita dan kemitraan kita itu lumayan cukup banyak ya teman-teman. Dan di wilayah-wilayah Indonesia itu kita kita coba cari rekan-rekan yang mau support Rumah Serba Ada, ya kan? Gitu. Pastinya kalau untuk gudang sendiri sih memang kita kasih ke titik-titik yang memang sudah ada ya.
Contoh kayak di Bandung itu antusiasnya luar biasa, apalagi mitra-mitra kita di sana cukup sangat aktif ya, aktif sekali gitu. Sampai mereka pun gergetan, aduh kalau bisa saya belanja tuh jangan seminggu 2 kali pengiriman, seminggu sekali ya kan, kalau bisa setiap hari gitu. Nah itu sih yang kita pikirkan, gimana supaya Rumah Serba Ada ya masih bisa melayani teman-teman yang jauh-jauh juga, karena ya itu ya kendala dari bisnis retail sembako itu cuma satu sih, pendistribusiannya memang nggak bisa baik apa ya, ekspedisi karena berat-berat kan punya kita, jadi harus jemput bola ke wilayah mereka. Pengennya kita tahun ini udah harus buka satu di Bandung ya kan, kita lihat aja nanti apa secepatnya, sama yang belum terrealisasi harus buru-buru juga gitu. Kalau untuk Kemitraan Rumah Sembada, kita welcome sih untuk beberapa wilayah aktifnya masih di Jabodetabek ya kan. Kalau untuk di luar pulau atau di daerah-daerah Jawa yang masih aktif baru di Bandung sama Jabodetabek pokoknya gitu kan. Nah kalau di luar wilayah itu mungkin teman-teman bisa kita bantu untuk paket kemitraan yang besar ya untuk pembukaan toko. Nah itu kita bisa bantu untuk direct langsung ke wilayah teman-teman ya kan. Nanti untuk paketannya itu bisa ditanya sama admin-admin kita bagaimana prosesnya gitu ya kan. Karena kalau untuk mitra-mitra yang kecilnya kita masih harus mempersiapkan gudang-gudang. Nah siapa tahu jadi itu teman-teman yang ikut di wilayah besarnya itu, wilayah-wilayah jauh itu ya, luar pulau dan Jawanya itu, kalau misalkan memang track recordnya bagus, bisa jadi nanti kalian bisa kita jadikan gudang Rumah Serba Ada gitu. Kalau untuk harapannya sih semoga makin banyak mitra yang maju usahanya ya kan, reseller juga melek ibu rumah. Tujuan aku sih memang supaya reseller kita kan biasanya ibu rumah tangga ya. Nah ibu-ibu rumah tangga ini bisa berpenghasilan gitu, dan seperti programnya pemerintah ya kan, dan presiden kita sekarang mau benar-benar membuat ibu rumah tangga produktif kan. Nah ini wadahnya, jadi kalian gak usah bingung-bingung, wadahnya ada di Rumah Serba Ada ya kan. Kalian bisa bergabung sama tim kita biar makin berkembang gitu. Tips dan sarannya nggak boleh ada alasan sih. Iya, nggak boleh ada alasan dan konsisten. Karena yang aku bilang, orang pintar kalah sama orang konsisten. Gitu aja. Oke, thank you Bu ya. Semoga sukses terus. Makasih Cica.